Lebih lanjut, saya ingin tes dulu apakah Anda mendengarkan suara saya. Jika ya, mohon dijawab di kolom chat box yang ada di sebelah kanan Anda. Oke, saya menunggu respon beberapa orang lagi. Mungkin 2 orang lagi responnya. Baik. Oke, saya berasumsikan bahwa semuanya bisa mendengarkan suara saya. Oke, webinar pada saat ini berjudul tentang Scholarship for Master, EPOS, PPGG, and NAWAM yang akan dibawakan oleh 2 speaker yang berbeda. Pembicara pertama untuk EPOS dan PPGG adalah Ibu Dwi Nuryanti. Maaf, Ibu Dwi hanya EPOS saja. Kemudian nanti Bapak Hendro akan berbicara tentang PPGG dan NAWAM. Webinar akan berlangsung dari pukul 5:30 sampai dengan 7:30 malam, dan pada jam 6:10 sampai jam 6:30 akan ada break sholat maghrib. Sesi pertama adalah sesi presentasi dari Ibu Dwi Nuryanti, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Hendro, dan setelah itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab, di mana Anda dapat bertanya langsung kepada para pembicara dengan cara menginput pertanyaan Anda di kolom chat box yang nanti akan saya sampaikan secara lisan, sehingga para pembicara dan juga para peserta yang lain dapat mendengarkan atau dapat mengetahui pertanyaan Anda. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Nuryanti. Selama presentasi, saya dan Pak Hendro akan mematikan mikrofon dan juga webcam. Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Dwi untuk langsung saja memulai presentasinya. Selamat sore. Untuk presentasi pertama, saya akan memberikan informasi mengenai program beasiswa Development Related Postgraduate Courses atau disingkat EPOS. Program ini ditawarkan untuk para profesional dari negara berkembang. Durasinya adalah 12 sampai 24 bulan untuk beasiswa master dan 36 bulan untuk beasiswa doktoral. Lamanya studi ini tergantung dari masing-masing studi program. Dalam program ini menyertakan universitas dan Fachhochschule atau universitas terapan. Pendanaan tergantung dari masing-masing program, bisa full atau parsial, tergantung juga dari hasil seleksi. Didanai oleh BMZ atau Kementerian untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Untuk aplikasi tahun ini, intake-nya adalah tahun 2016-2017. Siapa yang bisa apply? Pelamar haruslah lulusan S1 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah lulus. Degree bachelornya harus atau ijazahnya itu harus diselesaikan tidak lebih dari 6 tahun ke belakang sejak tahun ini. Jadi yang bisa apply adalah lulusan tahun 2009 sampai 2013. Nilai beasiswa yang diberikan tergantung dari jenis studinya. Untuk master 750 euro per bulan, dan untuk doktoral 1000 euro. Kemudian ada asuransi kesehatan, kecelakaan,
dan pertanggungan jika ada kerugian. Kemudian travel allowance untuk berangkat ke Jerman dan pulang ke Indonesia setelah studinya selesai. Deadline aplikasi tergantung dari masing-masing studi program. Dialamatkan ke masing-masing studi program. Sebentar, ada yang salah? Ada yang salah sebentar. Oke, saya ulang lagi. Untuk kriteria seleksi, tentunya kandidat harus memenuhi semua keperluan akademis. Nilai rata-rata GPA harus di atas rata-rata, misalnya 75% dari keseluruhan atau poin 3 untuk Indonesia. Kemudian bachelor degree-nya 4 tahun di bidang yang bersangkutan. Kemudian kandidat memiliki 2 tahun pengalaman kerja dan memiliki motivasi untuk berhubungan dengan negara berkembang, dan diharapkan hasil studinya itu bisa direalisasikan pada saat dia kembali ke Indonesia. Requirement dokumen. Pertama, form aplikasi DAD. Ini bisa di-download di website DAD. Kemudian CV dengan menggunakan template Europass. Kemudian motivasi esai. Research expose jika diminta oleh universitas. Rekomendasi dari universitas asal dengan tanda tangan dan stempel tanggal terbaru, tidak dalam amplop tertutup. Kemudian rekomendasi dari tempat bekerja ditandatangani, distempel dengan tanggal terbaru dan tidak dalam amplop tertutup. Konfirmasi dari tempat bekerja bahwa akan dipekerjakan kembali setelah kembali ke Indonesia. Itu pun jika memungkinkan. Kemudian sertifikat bahasa. Untuk course yang dalam bahasa Inggris biasanya yang diminta adalah IELTS atau TOEFL. Nilai TOEFL-nya biasanya rata-rata IBT 80 atau IELTS 6. Tapi ada beberapa yang minta di atas itu. Jadi diikuti saja persyaratan yang dari universitas. Kemudian sertifikat bahasa Jerman harus ada untuk course yang memang dalam bahasa Jerman. Kemudian ijazah dan transkrip akademik S1 dalam versi Indonesia dan Inggris. Biasanya itu dikeluarkan oleh universitas. Cukup distempel universitas, dilegalisir oleh universitas, cap basah. Tapi jika universitas tidak mengeluarkan versi 2 bahasa, bisa ditranslate ke bahasa Jerman atau Inggris oleh penerjemah tersumpah. Kemudian ijazah SMA. Ijazah SMA ini tidak semua minta, tergantung dari universitas. Dan untuk versi yang terjemahannya sebaiknya dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah yang ada daftarnya di website kedutaan Jerman. Tidak memerlukan legalisasi dari kedutaan, cukup stempel penerjemah. Untuk asli dalam bahasa Indonesianya, kopi dalam bahasa Indonesia harus dilegalisir sekolah asal. Pengiriman dokumen
harus dua duplikat ya, dua rangkap. Jadi jika pilihannya itu lebih dari satu, masing-masing universitas itu harus mendapatkan dua rangkap aplikasi dan diurut, diformulir mana yang menjadi prioritas pertama, mana pilihan kedua atau pilihan ketiga. Proses seleksi biasanya berlangsung mulai Oktober tahun ini hingga Februari tahun depan. Selama durasi itu, kandidat atau aplikan biasanya akan dikontak oleh universitas lewat email untuk telepon interview. Beasiswanya sendiri itu diinformasikan oleh DAAD melalui email. Berikut ini adalah link informasi yang bisa Anda buka untuk daftar Postgraduate Courses Booklet 2016-2017. Semua ini informasinya ada di website DAAD Jakarta, di Current Scholarship. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan email saya di dwi@daadjkt.org. Sekian informasi saya mengenai program EPOS. Saya kembalikan ke Ivan. Baik, terima kasih atas presentasi tentang EPOS. Langsung saja kita beralih kepada Pak Hendro mengenai beasiswa PPGG dan juga beasiswa Nawam. Mohon ditunggu karena ada trouble sedikit dengan headset Pak Hendro, tunggu sebentar. Mau dia bilang apa yang 5 apa apa? Ya aku nak kene lho. Ini oke. Lek Gusti aku kemene aku ini tak tunggoni lho. Tak tunggoni lho Mas, tak arep-arep lho. Headset apa itu? Chargerku ning ndi ya ora ono ya. Aja ada Pak. Iki lho, dua yang ning kan. Wingi-wingi cek ketek. Oh, instalan ulang lho belum. Apa? Re. Oh, ini tak aku tracker pack. Mohon maaf, kami sedang masih memperbaiki untuk permasalahan dari headset dari Pak Hendro. Mungkin Anda bisa langsung saja ketikkan pertanyaan di kolom question atau chat box yang ada di sebelah kanan Anda. Mungkin pertanyaan tentang beasiswa EPOS yang baru saja dipresentasikan oleh Ibu Dwi sambil menunggu untuk Pak Hendro.
Slide presentasi nanti atau besok akan saya kirimkan per email kepada para peserta. Dicopot ini. Lah iki urung ya, Kak. Urung kuwasa. Iki sukses adapter. Kalau tek balas lan kena ora keinstall ngene kok, Mas. Driver laptop iki. Ijine. Wah, kakak. Ning komputer ana ora? Spesial. Gue ini daerah sana teko. Tapi tak. Wah, jangan sampai ya. Sudah terdengar? Baik. Bisa saya lanjutkan? Oke, jadi sekarang Pak Hendro pindah ke tempat duduk dari Ibu Dwi. Jangan heran kalau di webcam Anda muncul nama Ibu Dwi, sedangkan yang presentasi adalah Pak Hendro. Oke, silakan langsung saja dimulai. Oke. Baik, teman-teman, selamat sore. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai beasiswa yang ditawarkan oleh JAD tahun ini. Selain beasiswa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dwi mengenai beasiswa untuk para profesional atau yang sudah memiliki pengalaman 2 tahun kerja, JAD juga memiliki program lain, yaitu Public Policy and Good Governance dan Sustainable Water Management yang biasa disebut juga dengan NAWAM. Orang mangan bener Sebentar. Baik, untuk beasiswa Master Public Policy and Good Governance ini ditujukan bagi para pelamar yang sudah memiliki tentunya pengalaman lebih dari 2 tahun. Walaupun kalau teman-teman mungkin sudah pernah melihat informasi yang diberikan di AD di sana tertulis untuk fresh graduate, tetapi kalau saya boleh berbagi bahwa biasanya yang mendapatkan beasiswa itu yang sudah bekerja lebih dari atau minimal 2 tahun. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk mengirim para pelamar yang memiliki latar belakang di bidang sosial, kemudian politik, hukum, administrasi publik, dan juga ekonomi pembangunan. Tentunya ini disesuaikan dengan program ini di mana konsentrasinya adalah lebih ke arah kebijakan publik dan good governance ya. Untuk target grupnya sendiri sudah sebagaimana tadi saya sebutkan, yaitu untuk lulusan S1 sudah bekerja, dan biasanya juga yang sudah mendapat beasiswa ini adalah teman-teman dari lembaga pemerintah atau juga dari PNS, kemudian dari LSM, kemudian para peneliti baik di lembaga pemerintah atau swasta, atau para pelamar yang pada intinya memiliki ketertarikan di bidang kebijakan publik. Nah, beasiswa ini menawarkan atau memberikan dana setiap bulan sebesar 750 euro untuk living cost di Jerman, kemudian asuransi kesehatan, dan juga ada tunjangan untuk keluarga. Jadi bagi pelamar yang berencana untuk mendaftar beasiswa ini dan mengajak istri atau suami dan juga anak-anaknya, kami juga memberikan tunjangan. Syaratnya apa aja? Yang pertama, perlu diperhatikan bahwa program ini menawarkan kerjasama dengan beberapa universitas di Jerman, tentunya tidak dengan seluruh universitas, ada 8, nanti akan saya sebutkan satu persatu. Kemudian terlibat dalam kegiatan politik dan sosial di Indonesia. Umur ijazah S1 tidak lebih dari 6 tahun, sama dengan program EPOS tadi. Jadi artinya kalau teman-teman mendaftar untuk tahun ini, maka harus diperhatikan ijazah S1-nya diterbitkan tahun 2009. Jadi kalau 2008 dan ke bawah sudah tidak bisa. Untuk GPA-nya atau IPK-nya
biasanya minimal yang dipakai itu 3,0. Kemampuan bahasa Inggris itu harus dan juga bahasa Jerman nanti saya jelaskan sesuai dengan masing-masing universitas, karena setiap universitas memiliki syarat yang berbeda-beda. Bagi mereka yang saat ini berada di Jerman dan mungkin tertarik untuk melakukan beasiswa ini, kita juga memberikan kesempatan, syaratnya tidak lebih dari 15 bulan tinggal di Jerman. Nah, untuk dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan, yang pertama adalah form DAD, bisa di-download di www.dad.de /PPGG. Kemudian juga motivation letter. Nah, motivation letter ini sangat menentukan karena seleksi di Jerman dilihat berdasarkan motivation letter, dan juga kemudian CV. Nah, ini juga harus dijelaskan apa pengalaman teman-teman semua, kemudian apa mengapa teman-teman tertarik dengan public policy and good governance, kemudian juga latar belakang pendidikan sudah pasti, dan kontribusi ketika nanti teman-teman pulang setelah menyelesaikan studi S2 di Jerman seperti apa. Itu menentukan keberhasilan dari motivation letter. Nah, untuk sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Jerman nanti akan saya jelaskan lebih rinci, tapi yang jelas untuk bahasa Inggris yang dipakai antara IBT atau IELTS. Biasanya IBT 80, IELTS 6,0. Kemudian juga transkrip nilai dari masing-masing universitas di sini yang sudah dilegalisir. Biasanya kalau universitas-universitas besar di Indonesia sudah mengeluarkan transkrip nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, begitu juga sertifikatnya. Artinya teman-teman sudah tidak terlalu kesulitan untuk mentranslate lagi, gitu ya. Recommendation letter dari dosen pembimbing atau mungkin dekan selama teman-teman kuliah S1 di sini, dan atau juga bisa dari pimpinan di kantor, dan jangan lupa untuk rekomendasi ini harus ditandatangani dan juga dicap, gitu ya. Oke. Ini dia. Untuk universitas-universitas yang bekerja sama dengan program PPGG ada 8 persisnya. Yang pertama ada di Hertie School of Governance di Berlin. Mereka memiliki program yang bernama Master of Public Policy. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa syarat untuk bahasa berbeda-beda di universitas ini. Mereka mensyaratkan IBT nilainya 100, kemudian IELTS 7,0. Ya. Durasi programnya 4 semester, jadi 2 tahun. Kemudian kalau teman-teman ingin menghubungi kontak person yang di Hertie School, bisa menanyakan ke Mr. Rimar di sana. Berikutnya ada Universitas Duisburg Essen yang menawarkan program Master untuk Development and Governance. Durasi programnya 2 semester. Yang diperlukan yaitu IBT 80, IELTS atau IELTS 6,0. Nah, untuk Universitas Duisburg Essen ini tidak memerlukan syarat bahasa Jerman. Kemudian juga ada di Erfurt, Willy Brandt School of Public Policy di Erfurt, yang mensyaratkan bahasa Inggris. Nanti bisa dicek langsung ke websitenya Erfurt atau kontak ke bagian admission untuk memastikan berapa angka atau minimal nilai IBT atau IELTS-nya. Kemudian di Leuphana Universität Lüneburg yang menawarkan program Public Economics, Law and Politics. Nah, di sana juga mensyaratkan bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Jadi harus ditanya ke universitasnya level apa untuk bahasa Jermannya,
Iki YouTube. Bahasa Inggrisnya juga minimal berapa. Nah, untuk di Osnabrück mereka menawarkan 2 program ya. Pertama, manajemen in non-profit organization. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin latar belakang LSM cocok untuk di sini. Mereka mensyaratkan cukup tinggi bahasa Jermannya yaitu B1. Kemudian untuk program lain yang ditawarkan di Osnabrück adalah Master of Democratic Governance and Civil Society. Mereka juga mensyaratkan bahasa Jerman selain bahasa Inggris. Dan sebelum mereka misalnya teman-teman mendapatkan beasiswa ini dan studinya berada di Osnabrück, akan disyaratkan untuk lulus dari tes bahasa Jerman pada level yang lebih tinggi tentunya. Nah, untuk di Passau ada Master of Governance and Public Policy. Untuk pada saat melamar, teman-teman sebenarnya yang diperlukan untuk universitas ini adalah hanya bahasa Inggris saja. Nanti ketika di Passau, teman-teman akan diberikan kursus ekstra bahasa Jerman dan sebelum lulus harus mengikuti tes tersebut. Kemudian yang terakhir adalah di Master of Public Management di Potsdam dekat Berlin yang mensyaratkan hanya bahasa Inggris saja. Untuk proses seleksinya perlu diperhatikan bahwa proses aplikasi dibuka dari tanggal 1 Juni hingga akhir Juli. Kemudian semua aplikasi dokumen langsung dikirimkan ke universitas yang berada di Jerman dan teman-teman bisa mendaftar maksimal 3 universitas, 3 pilihan. Proses seleksi dilakukan di masing-masing universitas, artinya DAAD akan mendapatkan informasi dari universitas siapa saja yang lolos seleksi di masing-masing universitas tersebut. Nah, program yang dibuka tahun ini akan dilaksanakan atau mulai studinya winter semester tahun depan 2016. Dan biasanya pengumumannya sudah bisa didapatkan akhir tahun ini, biasanya bulan Desember atau bisa juga Januari. Tapi paling cepat biasanya bulan Desember. Gitu. Informasinya akan dikirimkan lewat email atau portal DAAD. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di www.daad.de/ppgg atau bisa juga kontak langsung dengan Ibu Dwi di dwi@daadjkt.org, atau bisa juga kontak langsung ke masing-masing universitas yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, berikutnya saya langsung aja ke Nawam ya, Pak Sifan. Untuk program Nawam atau Sustainable Water Management ini ditujukan untuk teman-teman yang memiliki latar belakang di bidang teknik. Kalau saya boleh berbagi info, yang biasanya mendaftar beasiswa ini adalah teman-teman urusan teknik lingkungan, kemudian oceanografi, kemudian regional atau urban planning, dan bisa juga dari MIPA yang tentunya tertarik dengan bidang pengairan, karena beasiswa ini diberikan untuk para pelamar yang tertarik dengan air bersih, sebetulnya seperti itu. Nah, besaran beasiswanya masih sama, yaitu 750 euro. Bedanya, beasiswa Nawam ini menawarkan juga beasiswa bagi doktor, dan itu besarnya 1000 euro. Selain itu masih ada tunjangan keluarga jika keluarga, kemudian asuransi kesehatan, kemudian ada tunjangan penelitian untuk yang doktor, tunjangan buku, dan lain sebagainya. Nah, persyaratan umum sama seperti program EPOS dan PPGG, umur S1 tidak lebih dari 6 tahun, artinya terakhir 2009. Kemudian untuk kandidat master, bahasa Inggrisnya memang harus bagus.
dan beberapa program master yang ditawarkan ada Hydro Science and Engineering, Water Resources and Environmental Management, Water Resources Engineering and Management, dan ada juga Water Science. Untuk program doktor, ini sangat penting, teman-teman harus menunjukkan research proposal yang sudah disetujui oleh profesor. Artinya sebelum mendaftar beasiswa ini, teman-teman sudah harus mencari profesor yang akan menjadi pembimbing di Jerman atau supervisor, bisa dari universitas mana saja, bebas, tapi yang jelas topik research proposalnya tidak jauh dari water and health, nah, atau juga water and environment. Itu isu yang kami tekankan. Dokumen yang diperlukan untuk kandidat master, yang pertama CV, kemudian ringkasan skripsi paling banyak 2 halaman, kemudian sertifikat dan ijazah S1 yang sudah dilegalisir dan juga ditranslate. Motivation letter harus bagus, harus rinci, detail, dan jelas apa tujuan untuk studi di Jerman dan hasilnya. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya masih bisa menggunakan TOEFL ITP. Jadi teman-teman yang mungkin belum memiliki IPT atau IELTS masih bisa menggunakan TOEFL ITP. Tentunya 550 untuk ITP, IELTS 80, IPT 80, IELTS 6,0. Dan kalau teman-teman memiliki kemampuan bahasa Jerman dan memiliki sertifikat, bisa juga di submit dengan dokumen yang lain. Penting juga untuk menunjukkan bukti email dengan koordinator program di Jerman. Lebih bagus lagi kalau teman-teman sudah dapat LOA sebelum mendaftar beasiswa NAWAM. Dan kemudian juga surat rekomendasi bisa dari pembimbing atau dosen pembimbing di sini, atau juga dari atasan kantor, ya. Dan untuk formulir bisa di-download di website DAAD. Nah, untuk doktor hampir sama dengan yang master, tapi perbedaannya adalah harus menyerahkan juga ringkasan dari tesis maksimal 2 halaman, kemudian research proposal maksimal 3 halaman, dan direncanakan selesai dalam waktu 3 tahun sesuai dengan beasiswa yang diberikan. Kemudian surat konfirmasi dari profesor atau supervisor yang berada di Jerman. Ya, ijazah master pasti, ijazah S1 juga pasti, transkrip juga sama. Untuk kemampuan bahasa Inggris masih bisa pakai ITP juga, 550, IPT 80, IELTS 6,0. Kemudian surat rekomendasi juga penting. Nah, untuk program NAWAM kita juga bekerjasama dengan beberapa universitas di Jerman, yaitu untuk program Hydro Science dan Engineering itu ada di Dresden University, kemudian di Hannover atau lebih dikenal dengan Leibniz University Hannover dengan programnya Water Resources and Environmental Management. Kemudian di Universitas Stuttgart dengan Water Resources Engineering and Management juga. Di Duisburg Essen ada program Water Science, dan itu untuk 4 universitas bagi pelamar yang berminat melanjutkan studi S2 atau Master, dan untuk yang S3 bebas, bisa di universitas mana saja. Nah, aplikasi sudah bisa dikirimkan mulai Agustus, dan biasanya ini sudah dibuka dari Juni atau Juli bahkan, dan maksimal biasanya sampai tanggal 14 November. Tapi kalau kami boleh menyarankan, sebaiknya dokumen dikirim ke kami, ke DAAD Jakarta, sebelum bulan November, artinya Agustus, September, paling lambat Oktober, karena hal ini untuk menghindari dokumen yang tidak lengkap. Kalau misalnya ada, biasanya masih terdapat dokumen yang tidak lengkap, dan kami masih memiliki waktu untuk menghubungi teman-teman semua. Jadi kalau ada dokumen yang nggak lengkap, masih bisa dilengkapi. Nah, untuk
aplikasinya tidak melalui portal atau website, tetapi langsung dikirimkan via pos ke kantor DAAD di Jakarta. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 6162, Gedung Sukmas 2, lantai 14. Nah, proses seleksinya sama dengan yang PPGG yang tadi, bahwa akan dilakukan di Jerman, di masing-masing universitas, sehingga DAAD hanya menerima hasil seleksi dari universitas saja. Kemudian mulai beasiswa adalah tahun depan di winter semester, biasanya bulan Oktober. Tapi karena ada kursus bahasa Jerman, ya, sebelum mulai studi biasanya berangkat akhir Mei atau awal Juni. Nah, pengumumannya akan disampaikan melalui DAAD Putar atau email, dan untuk yang terakhir tahun ini disampaikan pada bulan Februari. Ini beberapa link yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua mengenai beasiswa Nawam. Ada di website DAAD, kemudian bisa ditanyakan juga ke Ibu Dwi, dan silakan juga menanyakan ke masing-masing koordinator di tiap-tiap universitas di Jerman. Begitu presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Ivan. Oke, terima kasih kepada Pak Hendro atas presentasinya. Sekarang 3 menit waktu menunjukkan jam 6:07, artinya adalah 3 menit menuju break untuk sholat maghrib. Saya rasa sekarang sambil menunggu, kita bisa langsung saja menjawab satu pertanyaan dari Anda, yaitu apakah tahun kelulusan merupakan syarat mutlak untuk program PPGG? Artinya bukan syarat mutlak, tapi salah satu syarat penting. Jadi untuk semua bisa DAAD, tidak hanya PPGG, kita membatasi umur ijazah tidak lebih dari 6 tahun. Berbagai macam pertimbangan, salah satunya karena banyaknya jumlah pelamar, kemudian jumlah beasiswa yang diberikan juga terbatas.